Hai. 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 Kami dari nomor absen 13 sampai 24 Kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 11 Surabaya akan menampilkan sebuah video yang bertema kepedulian diri terhadap orang lain pada masa pandemi COVID-19. situasi pandemi global COVID-19 ini membuat semua orang merasa khawatir, cemas, dan was-was, baik secara fisik, psikis, maupun materi. Hal ini membuat orang akhirnya fokus pada keselamatan diri dan bagaimana cara mempertahankan hidup di tengah pandemi. Namun sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, di masa pandemi ini justru kita harus saling bahu-membahu, membantu dan memberikan dukungan satu sama lain agar kita mampu melewati pandemi dengan baik. Bangsa Indonesia terkenal dengan ciri khasnya yaitu gotong royong, di mana di dalamnya terdapat rasa empati, yaitu kemampuan memahami dan merasakan perasaan dan situasi orang lain. Daniel Goleman, tokoh yang mencetuskan istilah kecerdasan emosional, mengidentifikasikan empati menjadi 3 jenis. Pertama adalah empati kognitif, yaitu upaya untuk memahami sudut pandang orang lain. Empati ini adalah di mana kita bisa menempatkan diri kita pada posisi orang lain, sehingga kita dapat memahami berbagai sudut pandang, seperti sudut pandang objektif dan rasional. Dari situ kita jadi bisa mengerti kenapa orang lain melakukan kesalahan, karena kita bisa membayangkan jika berada di posisinya. Sikap empati kognitif ini bisa ditanamkan dan dikembangkan dari keaktifan kita dalam melakukan sesuatu. Misalnya dengan kita mengikuti organisasi sosial, membaca buku, menonton film, melakukan acting, dan juga sharing dengan orang lain. Yang kedua adalah empati sosial, kemampuan mengaitkan perasaan orang lain atau memahami bagaimana perasaan orang lain. Contoh dari empati ini tidak menyalakan musik keras-keras saat tetangga kita sedang sakit, karena posisi kita berusaha memahami bagaimana perasaan tetangga yang sedang sakit agar tidak terganggu. Yang terakhir dan terpenting adalah kemampuan empati terhadap keprihatinan. Ketiga, bentuk empati tersebut membangun keterampilan interpersonal yang baik dengan meningkatkan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Sikap empati merupakan kunci agar seseorang dapat menjadi anggota komunitas yang bertanggung jawab dan peduli. Misalnya, seorang anak yang menunjukkan sikap empati lebih kecil kemungkinannya untuk membuli anak lain. Kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka sikap empati sangat dibutuhkan, bukan hanya simpati. Simpati sebatas menyampaikan perhatian dan rasa iba, namun empati akan berlanjut pada tindakan membantu terhadap mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Contohnya, bila ada teman atau tetangga yang positif COVID-19, maka kita bukan hanya memberikan simpati, namun memberikan bantuan nyata berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari penderita, misalnya menyediakan kebutuhan makanan sehari-hari atau menyediakan bahan makanan siap olah, baik dilakukan secara individu maupun melalui komunitas seperti RT, RW, atau organisasi sosial lainnya. Sikap dan perilaku empati juga dapat kita lakukan dengan berbagai informasi yang bermanfaat, menyejukkan hati, positif, dan menimbulkan optimisme dalam diri penderita COVID-19, bukan justru berita hoaks yang tidak jelas sumbernya. Sikap empati ini pun tidak hanya berlaku bagi yang sehat kepada yang sakit dalam kurung terkonfirmasi positif COVID-19. Namun, hendaknya empati juga berlaku bagi yang sakit kepada yang sehat. Karena penderita harus juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh yang sehat. Salah satunya adalah perasaan takut tertular virus corona. Bagaimana cara mereka bersifat empati?
Kesadaran diri atau self-awareness adalah salah satu kunci untuk dapat menumbuhkan sikap empati. Self-awareness ini atau kesadaran adalah kemampuan seseorang dalam memahami kesadaran pikiran, perasaan, dan evaluasi diri sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, dan nilai yang terjadi dalam dirinya sendiri dan orang lain. Individu dengan self-awareness yang baik bisa membaca situasi sosial, memahami orang lain, dan mengerti harapan orang lain terhadap dirinya sehingga dapat merefleksikan diri, mengamati, dan menggali pengalaman, termasuk mengendalikan emosional. Self-awareness atau kesadaran diri merupakan fondasi hampir semua unsur kecerdasan emosional, langkah awal yang penting untuk memahami diri sendiri dan untuk berubah. Sejak awal pandemi, pemerintah sudah mengedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain di sekitar dengan menerapkan prinsip 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bagi yang terkonfirmasi positif, perlu ditambah dengan isolasi mandiri atau karantina di rumah singgah untuk sementara waktu, minimal 14 hari atau sampai hasil swab negatif. Selain itu, bagi anggota keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19, diwajibkan jujur dan lapor ke RT setempat dan tempat kerja, sehingga bisa di-tracking siapa saja yang kontak erat dengan penderita. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Namun sayang, banyak mereka yang terkonfirmasi positif, terutama yang OTG beserta keluarganya. Dikarenakan kurang memiliki kesadaran diri, cenderung menutupi diri dan tidak jujur kepada lingkungan sekitar karena takut mendapatkan stigma atau dijauhi oleh lingkungan. Pemahaman keliru yang seperti inilah yang akhirnya menyebabkan semakin banyak orang yang tertular COVID-19. Akibatnya sulit untuk memutus rantai penyebarannya. Kurangnya kesadaran diri membuat mereka tidak memiliki empati dan bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini tentu saja membuat sekitarnya menjadi tidak nyaman dan khawatir bila harus bertemu dengan penderita. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan keresahan bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya sikap empati juga dari penderita COVID-19 kepada orang yang sehat dengan tetap patuh kepada protokol kesehatan, yaitu patuh melakukan isolasi mandiri di rumah dan tidak keluar rumah sama sekali sampai benar-benar dinyatakan sembuh total. Selain untuk memutuskan rantai penyebaran, namun juga agar orang lain merasa nyaman dan aman. Dengan bersikap empati, maka orang lain pun akan lebih menghargai kejujuran penderita dan akan berempati juga kepada mereka. Sikap saling empati seperti ini akan membawa dampak positif bagi negeri ini, sehingga kita mampu bertahan dalam situasi yang meresahkan ini dan juga segera mengakhiri pandemi. Mari kita junjung dan lestarikan budaya gotong royong dan tapas lirah yang sudah diajarkan nenek moyang kita dulu. Mulailah dari diri kita sendiri untuk membangun sikap empati dan menularkan kepada orang di sekitar kita. Maka niscaya negara kita tercinta ini pun akan menjadi bangsa yang kuat dan sehat.